Mau jadi ahli syukur? Maka berterima kasihlah kepada Allah di setiap nafas. Itulah umur kita. Dan di dalam Al-Quran, satu-satunya Allah bersumpah dengan umur, itu umurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, begitu Allah berkalam di Quran, sungguh demi umurmu, demi umurmu. Tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan siapapun di antara makhluk ini, manusia, Rasul, kecuali dengan umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur, apa tadi umur? Satu hembusan nafasmu, hai Muhammad. Ya, umruka nafasun wahid. Maka jika mengikuti makna ayat itu, demi umurmu, hai Muhammad, maka Imam Abu Madian mengatakan, demi satu nafas yang kau tarik, yang kau keluarkan, itu Allah bersumpah begitu. Ya. Maka keluarlah kalimat ini. Apa kemudian kalau sudah sadar kita bahwa umur itu satu hembusan nafas, naik dan turun, masuk dan keluar. Fajtahid ayyakuna laka la alaika. Maka berusahalah nafas itu nanti menjadi penolong, bukan menjadi, kalau lawan penolong apa? Bumerang. Jangan jadi bumerangmu. Oleh karenanya Sayyidatuna Aisyah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingat Allah di setiap nafasnya. Kulla ahyani. Ahyan jamak dari hin. Hin itu waktu. Waktu itu adalah nafas kita. Jadi Nabi nafas naik, nafas turun. Itulah zikir yang disebut zikir anfas. Beliau selalu ingat Allah ketika menarik, ketika mengeluarkan. Pernah rep-repan nggak? Kecekek lagi tidur. Siapa yang nyekek? Itu bukan kiriman dari siluman, bukan sihir. Tapi itu Allah lagi kasih pelajaran. Nih, kalau orang sulit napas begitu. Maaf, ada yang asma nggak di sini? Tuh yang asma. Bener. Kalau lagi sesek gimana? Nggak bisa napas. Ada yang kena pandemi kemarin, kena virus, rasanya sakitnya. Saya setiap pandemi, ada berapa kali pandemi kemarin yang besarnya? 3. Tiga-tiganya Allah kasih saya hadiah. Hadiah nafas. Yang pertama, bangun-bangun kok sakit. Sakitnya bukan main. Ternyata Allah tegur saya. Dulu kami belajar namanya zikir nafas. Ada tekniknya, baca la ilaha illallah. Tapi saya sudah lama gak mengamalkannya. Maka malam itu ketika nafas sedikit kayak sakit, masuk sedikit sakit, maka saya tobatlah malam itu, zikir istighfar, sholat tobat. Setelah sholat kita amalkan zikir anfas itu. Setengah jam berkeringat, sembuh. Alhamdulillah. Pas datang pandemi yang kedua, dipakai itu nggak bisa lagi, tekniknya sudah lain lagi. Datang yang ketiga, begitu lagi, lain lagi. Ternyata setiap zaman teknik zikir boleh berubah, tapi zikirnya nggak berubah. Dari dulu zikir la ilaha illallah, ya benar nggak? Allah Allah, Allahu. Itu bukan lagu India ya, Allahu bukan. Itu zikir. Lafaz Allah, coba baca Allah. Saya orang sudah bacanya Allah. Ya,
itu bukan dia lam ketemu lam. Allah harus disambung, bukan mati dia. Allah ya. Secara huruf alif, lam, ha. Secara huruf 4 ya. Tapi ternyata lebih. Alifnya 1, lamnya 2. Setelah lam itu Allahnya panjang nggak? Allah, berarti sebenarnya ada alif, maka alif itu taruh di atas. Udah 4, ditambah hu. Ya, hu itu nama Allah juga. Ya. Apa dalil hu nama Allah? Hafal surat Al-Ikhlas? Hafal, bener? Ayo kita tes ini hafalannya. Kul huwallah. Katakan dia huwa. Waw itu tambahan, aslinya hu. Maka Allahu, wawnya tidak ditulis karena di depannya sudah ada. Sedangkan hu aja nggak ada depannya, maka ditambahkanlah waw. Maka jika aslinya zikirnya dikembalikan, wawnya hilang. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Coba sama-sama. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sekarang baca Allahu-nya hidupkan. Allahu, 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 Allahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan lagi main-main. Orang yang tidak paham, walaupun dia orang Arab, kalau nggak mengerti ilmu huruf, akhirnya membid'ahkan zikir hu Allah. Ya. Coba baca ayat kursi depannya aja. Allahu la ilaha illa hu. Ya, hu, bacanya hu, jangan huwa, kecuali disambung. Panjang nggak hu-nya? La ilaha illa hu. Pakai nafas nggak? Maka nafas terindah adalah nafas yang ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah tidak beri kita nafas, bisa hidup nggak? Maka hubungan kita dengan Allah sedekat kita dengan nafas. Coba nafasnya di mana? Kelihatan nggak nafasnya? Yang kelihatan hidungnya. Ya. Hidung mah kelihatan, nafas mah nggak kelihatan. Yang kembang kepis paru-parunya, rusuknya, yang nafas nggak kelihatan. Nafas itu Allah gaibkan. Ya. Maka berusahalah setiap saat mengisi nafas dengan nama Allah. Itu Allah senang sekali. Allah ridha kepada orang. Nafas ini ketika dia menyebut satu nama, dia bergantung kepada makna yang ada dalam qalbu. Maka pada hikmah yang berikutnya yang ke-9 beliau mengatakan, laisa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Qalbu, hati itu dia mengarah, tidak mungkin ke banyak wajah, ke banyak arah. Dia hanya satu arah. Jadi kolbu itu dia cuma mengarah kepada satu saja. Maka kolbu gak mungkin bisa mencintai dua zat, bukan dua orang, dua zat di saat yang sama. Karena zat hakiki hanya zat Allah. Selain Allah itu zatnya mungkinul wujud. Dan kolbu itu hanya tenang jika kolbunya sampai kepada cinta kepada Allah. Maka jangan terlalu cinta kepada suami atau istri atau anak. Itu yang dimaksud dalam hadis Imam Bukhari, kitab Al-Adab Al-Mufrad, ahbib habibaka
haubamma, gitu ya. Kalau kamu cinta, sekedarnya saja. Karena cintamu bukan untuk makhluk, cintamu untuk Allah Khalikmu.